Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kami ingin mempresentasikan proyek kami yaitu penerapan test case design aplikasi Greenbus. Anggota kelompok Fahmi Akhyar Abdillah dengan NIM 220512141123, Oktania Sriwayuni dengan NIM 220512141128, Anandito Wisnu 220512141147, dan saya sendiri Junior Konstantin Goloway dengan NIM 220512141148. Latar belakang, pengujian white box dan black box pada aplikasi Greenbus menjadi esensial untuk menjamin keandalan, keamanan, dan kualitas aplikasi dalam mengelola pemesanan tiket bus secara online. Keamanan aplikasi, khususnya dalam menyimpan informasi sensitif pengguna, perlu diperhatikan secara menyeluruh. White box testing membantu mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kerentanan keamanan dengan pemeriksaan struktural internal aplikasi. Sementara itu, black box testing fokus pada pengujian fungsional untuk memastikan seluruh fitur beroperasi sesuai spesifikasi yang diharapkan, termasuk manajemen akun, integrasi pembayaran, dan kinerja aplikasi. Kombinasi keduanya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan aplikasi Greenbus, menjadikannya sukses tidak hanya dalam fungsionalitasnya, tetapi juga dalam memberikan pengalaman pengguna yang optimal dan mendukung kepercayaan publik pada teknologi transportasi berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, tujuan penelitian pengujian white box dan black box pada aplikasi pembelian tiket bus atau Greenbus bertujuan untuk yang pertama menjamin keamanan aplikasi dengan mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kerentanan pada level kode atau white box test. Yang kedua, meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dan masalah teknis pada tingkat kode. Yang ketiga, memastikan pengguna optimal dengan memverifikasi bahwa semua fitur atau black box testing. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja aplikasi dengan mengidentifikasi masalah kinerja dan memastikan respon cepat dari perspektif pengguna akhir. Yang kelima, peningkatan kepuasan pengguna melalui deteksi dan perbaikan masalah. Yang keenam, membangun kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan keamanan aplikasi. Yang ketujuh, memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang relevan dengan industri transportasi atau pembayaran. Next. Manfaat penelitian. Yang pertama, identifikasi dan perbaikan potensi kerentanan keamanan pada tingkat kode, mengurangi risiko pencurian data. Yang kedua, peningkatan kualitas perangkat lunak dengan mengidentifikasi dan memperbaiki bug menjadikan aplikasi lebih stabil dan andal. Yang ketiga, memastikan fitur aplikasi berjalan sesuai spesifikasi, memberikan pengalaman pengguna yang lancar. Keempat, identifikasi masalah kinerja dan peningkatan efisiensi operasional pada tingkat kode, menjamin respon cepat. Yang kelima, perbaikan masalah UI UX, meningkatkan kepuasan pengguna dan kualitas pengalaman. Yang keenam, menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan keamanan, memperkuat reputasi Greenbus. Yang ketujuh, memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan regulasi, mengurangi risiko hukum. Next. White box
Whiteboard testing atau yang dikenal sebagai pengujian kotak putih merupakan metode pengujian perangkat lunak yang hanya mengevaluasi input perangkat lunak. Whiteboard testing lebih fokus pada aliran input dan output, memeriksa setiap detail pada tingkat kode. Pengujian perangkat lunak, whiteboard testing bukan hanya sekedar melihat hasil input dan output, melainkan menggali modul perangkat lunak untuk menganalisis kode program. Proses ini memungkinkan identifikasi kesalahan atau kelemahan yang mungkin tersembunyi dalam struktur internal aplikasi. Jika suatu modul tidak memenuhi syarat, kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa kembali hingga mencapai standar yang diharapkan. Next. Macam-macam metode white case. Yang pertama, control flow testing. Control flow testing merupakan salah satu jenis pengujian perangkat lunak yang menggunakan aliran kontrol program sebagai model teknik. Pengujian ini termasuk dalam kategori pengujian struktural atau white box testing, di mana tim penguji harus mengetahui struktur, desain kode, dan implementasi perangkat lunak. Yang kedua, data flow coverage. Data flow testing merupakan salah satu strategi pengujian perangkat lunak yang berfokus pada variabel data dan nilai-nilai yang dalam logika pemrograman. Teknik ini memeriksa aliran data melalui bagian-bagian program untuk memastikan bahwa data diproses dengan benar. Yang ketiga, branch coverage. Branch testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang termasuk dalam kategori white box testing. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap cabang atau keputusan dalam kode program dieksekusi setidaknya satu kali. Dengan kata lain, branch testing memastikan bahwa setiap kemungkinan hasil dari suatu modul kode, pernyataan atau perulangan diuji. Yang keempat, patch coverage. Teknik ini melibatkan pengujian semua kemungkinan jalur atau kombinasi jalur melalui kode untuk memastikan bahwa semua jalur kode dieksekusi setidaknya sekali. Next. Black box testing. Pengujian kotak hitam atau black box testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian persyaratan fungsional aplikasi tanpa mengetahui caranya. Istilah black box atau kotak hitam mengacu pada fakta bahwa penguji tidak memiliki akses ke kode internal atau desain aplikasi yang sedang diuji, melainkan hanya berinteraksi dengan dan output sistem. Fungsi utama pengujian black box adalah untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem perangkat lunak atau aplikasi dari sudut pandang pengguna akhir atau sistem eksternal tanpa memerlukan pengetahuan tentang struktur, arsitektur, atau kode internalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tipe metode black box. Tipe metode black box testing. Yang pertama, teks fungsional. Tipe pengujian black box ini menitik beratkan kepada sisi fungsionalitas fitur secara spesifik. Misalnya mengecek performa fungsi login memakai data username atau password user. Pengujian ini berguna juga untuk keamanan suatu program. Fungsionalitas testing fokus kepada aspek-aspek yang penting dalam sistem perangkat lunak, berarti berikut dengan integrasinya dan dengan berbagai komponen utama. Biasanya juga pengujian dilakukan secara lebih luas sehingga dapat mencakup keseluruhan sistem yang dites. 2. Tes non-fungsional. Tipe black box testing selanjutnya yaitu non-fungsional, fokus kepada fitur tambahan atau fungsi tambahan perangkat lunak dengan peran non-fungsional. Adanya non-fungsional testing bisa menguji kemampuan suatu aplikasi dalam melakukan
menambahkan teks tertentu. Pihak penguji bisa tahu software tersebut mampu dioperasi dengan optimal atau masih belum. Pengujian black box testing ini dapat mencakup revolusi, jenis perangkat, dan bidang lainnya. 3. Regression. Untuk pengujian regression, proses pengecekan dilakukan sesuai kedua kategori aspek yang di atas, yaitu fungsional dan non-fungsional. Tes regression bertujuan untuk meninjau kemungkinan terjadinya adanya kemunduran ketika sudah dilakukan upgrade versi software yang terbaru. Next. Macam-macam metode. Next. Implementasi. Yang pertama, login proses. Login memiliki peran yang signifikan dalam fungsionalitas aplikasi. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama, start input user, input password, login berhasil, dan menampilkan dashboard dan end. Next. Flowchart pada aplikasi Greenbus. Di sini terdapat flowchart-nya, yaitu dengan yang pertama start, pesan tiket dengan memilih jadwal, memilih kategori pemesanan, jadwal, rute, jenis bus, lalu di sini terdapat memilih rute, jadwal sesuai dengan tujuan, melakukan order, check out, bayar, lihat transaksi pembayaran, lalu cetak tiket, dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah implementasinya. 4 skenario hasil uji dengan PET-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 13. Skenario-nya login sebagai user baru, kemudian memesan tiket bus dengan rute Surabaya tanggal 20 November dan 20 November 23 jenis bus dan harga. Setelah itu melakukan pembayaran dengan metode transaksi. Dengan hasil ujinya berhasil. Kemudian login sebagai user baru dengan PET 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Login sebagai user baru, kemudian pesan tiket bus rute Surabaya dengan melakukan metode edit, dan selanjutnya bayaran dengan rute, jenis bus, dan harga tiket. Setelah itu melakukan pembayaran. Hasil pengujian. Pada hasil pengujian, pada login user dengan klik tombol login, dengan inputan user dan password, dan mengeluarkan output jika berhasil, maka akan masuk ke dalam box atau compact. Jika password salah, maka akan terdapat peringatan password salah. Jika username salah, maka muncul peringatan username belum tersedia dengan satu
pengujian paling. Kemudian sign up, masukkan nomor telepon, email, password, dan repassword. Dan akan muncul output, user memasukkan data berupa nama, nomor telepon, email, dan password. Setelah memasukkan semua data, maka akan berhasil membuat akun baru dan baru pada aplikasi. Kemudian pada fitur jadwal keberangkatan bus memiliki tanggal, asal, dan tujuan keberangkatan. Jika mau ditemukan maka akan dipilih data jadwal. Jika jadwal tidak ditemukan maka pemerintah tidak ada jadwal keberangkatan. Kemudian harga tiket memilih tujuan dan jadwal, akan muncul output harga, akan muncul bersamaan dengan jadwal keberangkatan tujuan dari setiap bus, dan pilihkan jenis bus yang diinputkan oleh user. Kemudian jenis bus memilih jenis bus dengan tertera pada pilihan yakni ekonomi, bisnis, dan VIP. Akan muncul user masukkan fitur jenis bus dan dengan jadwal dan tujuan keberangkatan. Rute, masukkan daerah tujuan yang ingin dituju user. Jika ditemukan rute yang maka akan menampilkan pilihan jadwal dan kemudian order, memilih tujuan, jadwal, dan jenis bus. Pesan maka akan masuk kepada lisan pesanan, akan terhubung dengan pembayaran. Dan kemudian metode pembayaran, jika telah memilih metode pembayaran akan bersambung dengan virtual account dari sistem pembayaran yang akan mendapatkan pemberitahuan pembayaran tujuan. About Us, mengklik fitur. Jika diklik maka akan muncul, dan posisinya About Us itu ada di profil pada dashboard aplikasi. Maka jika akan muncul output, maka penjelasan isi tentang aplikasi Greenbus dan seperti apa dengan jelas. Kemudian profil user, jika diklik akan muncul, terletak pada dashboard aplikasi pojok kiri, dan jika dipencet akan keluar output, maka akan muncul data user yang didaftarkan pada aplikasi. Simpulannya, setelah melaksanakan implementasi teknik desain kasus uji pada aplikasi pembelian tiket Greenbus, dapat disimpulkan bahwa ini membawa sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama-tama, keakuratan dalam mengikuti spesifikasi aplikasi dapat dipastikan melalui rinciannya dalam setiap kasus uji. Kemudian penggunaan variasi skenario pengguna dalam pembuatan kasus uji juga memungkinkan aplikasi diuji untuk berbagai situasi, mencakup proses pembelian tiket, pembatalan, penanganan kesalahan. Setelah itu ada teknik rilis, keefisienan, performa aplikasi. Demikian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.